Saya Riki Adrianto, NIM 0568333345 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 yang ditugaskan kepada mahasiswa. Kalau kita melihat tugasnya adalah di sini kita akan membuat program pencarian dengan dua metode. Yang pertama itu menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search dalam bahasa Java. Terus nanti yang kedua kita akan mengerjakan menggunakan algoritma Breadth First Search, yaitu BFS. Nah, di sini nanti kita lakukan pencarian angka n pada graf tersebut. Nah, baik, langsung saja kita coba membuatkan codingnya. Terlebih dahulu untuk soal 1 kita menggunakan algoritma DFS. Ya, jadi codingnya kita sudah berhasil membuat, dan ini hasil runningnya sepertinya berjalan. Jadi misal kita coba running di sini, masukkan angka n yang Anda cari. Misal dari list array-nya tadi kita masukkan angka 14, apakah ditemukan? Nah, di sini akan muncul urutan kunjungan DFS-nya sesuai dengan yang kita buat di atas. Nanti kita coba cek apa saja perintah yang kita lakukan, metode-metode apa saja. Di sini urutan kunjungan DFS-nya A0, terus dia ke A1, terus lanjut ke A4, A5, A9 sampai dia menemukan angka 14 ditemukan di node A9. Jadi kita coba lihat dari awal codingnya. Yang pertama itu ya, kita melakukan import Java. Jadi beberapa utility-nya. Yang pertama array list, dan scanner. Kita import agar perintahnya berjalan dengan baik. Terus kemudian kita buat kelasnya, yaitu nama kelasnya sendiri adalah DFS testing untuk algoritma DFS-nya. Nah, di sini kita buat static kelasnya lagi untuk graph. Nah, untuk yang integer ini, yang list integer ini nanti digunakan untuk menyimpan graph dalam list tetangga. Jadi kita akan lihat. Terus setiap node itu memiliki daftar tetangga yang saling terhubung. Nah, kemudian untuk integer nilai, jadi di situ adalah array ini nanti untuk menyimpan nilai angka pada setiap node. Jadi yang ini ya, seperti itu. Nah, untuk yang string label adalah kita beri label di masing-masing node-nya. Kita buat label mulai dari A0 sesuai petunjuk soal, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A7 sampai seterusnya di A9. Jadi total node-nya ada 10. Nah, kemudian untuk yang tambah edge itu adalah kita sebenarnya menambahkan edge dua arah. Jadi kita asumsikan untuk node-nya itu ada U dan V. Jadi metode ini digunakan untuk menghubungkan dua node. Nah, karena dia grafnya dibuat dua arah, maka node U akan terhubung ke V. Begitu juga nanti node V akan terhubung kembali ke node U. Nah, kemudian untuk DFS-nya sendiri ini ya. Jadi untuk yang ini ya,
Nah, ini itu untuk array bulan, tipe bulan, untuk menandai nanti node yang sudah pernah dikunjungi, agar node yang sama nanti tidak diproses berulang kali. Jadi kita masukkan perintah di situ untuk urutan kunjungannya, ya, menggunakan DFS rekursif. Untuk yang boolean DFS rekursif yang ini itu adalah, jadi metodenya ini inti dari DFS itu sendiri. Jadi metode ini nanti menandai node sebagai cari. Nanti tadi kita kasih nama cari, menampilkan nilainya, nanti dia membandingkan dengan target lalu menelusuri tetangga secara rekursif, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi logikanya. Jika dia ini mengecek baris, setiap barisnya apakah nilai node yang sedang diperiksa itu apakah sama dengan target yang dicari. Nah, nanti kalau dia menemukan akan memunculkan keterangan atau print text outputnya adalah target, ya, sesuai dengan targetnya akan ditemukan di node sesuai dengan label yang kita berikan. Nah, kemudian, di sini untuk perulangan, ya, untuk perulangan ini untuk pengecekan ke tetangga. Perulangan ini sebenarnya memeriksa seluruh tetangga dari node-node yang saat ini diperiksa. Jadi jika ada tetangga yang belum dikunjungi, node tetangga, jadi DFS ini akan masuk lebih dalam ke node tersebut. Nah, ini akan selalu berulang sampai dia menemukan. Nah, kalau tidak menemukan, dia akan false nanti nilainya. Nah, di sini untuk merunningkan seperti biasa, ya, untuk perintah untuk running perintah-perintah yang di atas. Nah, di sini kalau nanti tidak ditemukan, ya, jadi ini menambah edge-nya semua. Kita kasih nilai seperti ini. Kemudian ini variabel-variabelnya. Jadi jika tidak ditemukan, ya, node yang dicari itu tidak ada di dalam list array-nya itu, maka nanti target dengan nilai tersebut tidak ditemukan dalam graf. Jadi ini outputnya yang akan tercetak. Nah, kalau kita coba running tadi, kita tes, kita run, maka di bawah ini akan muncul masukan angka yang Anda cari. Misal tadi saya ketikkan 14, maka muncul hasilnya target ditemukan di node A9. Nah, jadi urutan kunjungannya ini juga kita coba buatkan. Jadi dia mencari sesuai dengan perintah yang secara rekursif tadi. Mungkin itu untuk yang menggunakan algoritma DFS. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan algoritma BFS, ya. Oke, ini kita coba buat lagi di sini file. Kita akan coba menulis kembali coding dengan case yang sama, tetapi dengan metode atau algoritma yang berbeda menggunakan BFS. Ya, kita coba dulu untuk menuliskan. Di sini kita sudah menyelesaikan untuk yang algoritma BFS-nya sendiri, hampir sama semua tadi. Cuman ada beberapa bagian kita sesuaikan algoritmanya dengan algoritma BFS. Nah, di sini kita menambahkan, kita import, ya, java.utility untuk queue. Kita pakai queue dan list, ya, seperti itu. Nah, nanti kita coba lihat penggunaannya di mana. Jadi labelnya tetap sama. Jadi A0 sampai A7, A9. Jadi ada 10 data di array-nya. Nah, untuk nilai-nilainya kita pakai angka-angka acak saja untuk nanti dicari sesuai dengan petunjuk di soal. Nah, di sini sama juga, ya. Ya, ini masih sama perintahnya dengan yang tadi, ya, yang kita jelaskan untuk yang DFS sama, cuman nanti yang
membedakan itu di while queue empty. Jadi perintah ini sebenarnya mengambil node paling depan dari queue-nya. Nah, menggunakan nanti prinsip first in first out atau FIFO. Itu yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Nah, perulangan nanti itu berjalan selama queue masih berisi node yang harus diperiksa. Jadi ini perintahnya menggunakan while. Nah, untuk mengeceknya apakah node sekarang adalah sama dengan target, kita tambahkan ini ya tadi sintaks untuk if ya. Jika nilai node-nya sama dengan target, maka targetnya artinya ditemukan, sehingga kita buat outputnya target ditemukan di node sekian sesuai dengan angka yang kita cari ya, sesuai dengan labelnya. Nah, kemudian ini ada perulangan lagi sama ya. Jadi kita menambahkan yang ini ya. Jadi kita di sini menambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi ke queue. Jadi perulangan nanti berjalan selama queue masih berisi node. Nah, nanti akan diperiksa semua tetangga node. Jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka ditandai dan dimasukkan ke queue. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan ini sama return false, dia akan kembali jika salah atau tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini public static void main stringnya ini sama perintahnya, cuma nanti yang ada di sini kita sesuaikan, kita menggunakan DFS ya, sesuai dengan algoritmanya, sama dengan yang tadi kita buat untuk DFS testing. Variabelnya kita pakai DFS. Nah, ini kalau kita coba jalankan, kita running perintahnya ya, kita klik saja ini, maka muncul di sini masukkan angka n yang ada cari. Maksudnya ini yang Anda cari ya, kita coba edit ulang di sini. Masukkan ini yang Anda cari. Tadi sudah sampainya ini karena cuma saya copy. Oke, kita tes running. Nah, masukkan angka n yang Anda cari. Dari nilai yang kita cari dari 10 tadi, kita coba memasukkan angka 18. Nah, maka 18 yang kita cari itu ada di node A8. Jadi kalau dilihat kembali di atas antara label dan node-nya, jadi karena dia ada data ke 9, berarti karena tadi labelnya atau array-nya itu kan dari 0, berarti dia ada di sini di 8 karena 18-nya yang 8. Nah, kunjungannya itu ini urutannya adalah dia ke A0 dulu, ke 12, terus ke A1, 7, baru ke 20, 5, 9, nah, sampai seterusnya. Di sini akan kelihatan urutan DFS-nya. Sorry, ini BFS harusnya. Kita edit karena tadi saya copy dari urutan kunjungan BFS. Nah, urutan kunjungannya sesuai dengan perintah yang di sini sampai dia menemukan. Pakai new folder FIFO. Selesai, jadi ini berhasil menggunakan DFS. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau DFS itu dan breadth first search ya, dengan depth first search itu dua-dua jenis algoritma pencarian yang sama sebenarnya dalam struktur data graph. Nah, kalau DFS itu menelusuri node secara mendalam, biasanya ini cocok diimplementasikan dengan rekursi atau stacking atau stack yang kita pelajari sebelumnya. Sedangkan BFS ini
dia menelusuri node per level dan menggunakan queue. Jadi queue ini yang kemarin akan dimasukkan ke angka yang data yang paling atas. Jadi dalam implementasinya ini keduanya harus memperhatikan sebenarnya efisiensi waktunya dengan ruang kapasitas memori. Nah, dengan contoh di atas ini, jadi perbedaan mekanisme DFS dan BFS itu bisa terlihat dengan bahasa pemrograman yang juga berbeda. Seperti itu. Ya, itulah tadi kita sudah menuliskan coding untuk algoritma pencarian menggunakan DFS dan juga BFS. Itu yang dapat kami jelaskan. Saya Ricky Adrianto, NIM 05683345, Prodi Sistem Informasi. Mohon pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.